Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif hari Kamis Putih berdasarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Mengajar dengan memberikan teladan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang ibu datang kepada Mahatma Gandhi. Ia datang bersama seorang pemuda yang berusia 20-an tahun yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Ibu itu meminta kepada Mahatma Gandhi supaya menasihati anaknya agar tidak merokok. Mahatma Gandhi menyuruh ibu itu untuk kembali lagi sesudah 1 minggu. Ibu itu melakukan seperti apa yang diberitahukan oleh Mahatma Gandhi. Setelah 1 minggu, ia kembali lagi dengan anaknya. Pada waktu itulah Mahatma Gandhi menasihati anak itu untuk tidak merokok. Ibu itu merasa sangat heran, mengapa untuk mengatakan hal sesederhana itu Mahatma Gandhi mesti menunggu waktu 1 minggu. Karena itu dia bertanya, mengapa Bapak tidak mengatakan hal itu minggu lalu saja, sehingga kami tidak perlu datang 2 kali ke tempat ini. Dengan tenang Mahatma Gandhi menjawab, Bu, minggu lalu saya sendiri masih merokok. Saya tidak bisa menasihati orang lain untuk tidak merokok, sementara saya sendiri masih merokok. Sekarang saya tidak merokok lagi. Karena itu saya bisa menasihati anak muda itu untuk tidak merokok karena saya sendiri sudah tidak merokok lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salah satu pesan yang menonjol pada perjamuan malam terakhir yang dirayakan oleh Yesus bersama murid-muridnya adalah bahwa dia mengajar dengan memberikan contoh sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Guna menekankan pentingnya melayani sesama sebagai hamba, apapun posisinya, Yesus membasuh kaki para muridnya. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, membasuh kaki adalah tugas para hamba atau para pelayan. Pekerjaan mencuci kaki dianggap sebagai pekerjaan yang agak kotor dan hina, dan karena itu orang yang melakukan pekerjaan itu adalah hamba. Para hamba harus selalu siap untuk melayani majikannya. Mereka juga harus selalu berada di depan pintu rumah ketika Tuhan pulang guna membasuh kaki mereka. Hamba yang setia menurut ukuran orang-orang Yahudi adalah dia yang selalu menunggui tuannya di depan pintu. Adalah suatu kelalaian yang besar kalau ketika tuannya pulang, hamba tidak menunggu di depan pintu untuk membasuh kaki tuannya. Hamba yang demikian biasanya dihukum. Dengan tindakan mencuci kaki para murid yang sebetulnya adalah tugas seorang hamba, Yesus mau mengajarkan murid-muridnya supaya mereka harus tampil beda. Kalau orang-orang di dunia ini gila hormat dan kuasa, maka para murid Yesus harus menampilkan diri sebagai orang-orang yang rendah hati dan suka melayani. Kalau orang-orang di dunia ini bekerja bukan tanpa pamrih, maka murid-murid Yesus harus bekerja tanpa pamrih. Mereka harus mengorbankan diri sehabis-habisnya. Yesus sendiri telah menunjukkan semuanya itu dengan hidupnya sendiri. Ia rela mengorbankan hidupnya sebagai konsekuensi dari cintanya kepada orang-orang berdosa, orang-orang miskin, dan orang-orang terpinggir lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah seorang guru yang mengajar bukan cuma dengan kata-kata, melainkan dengan teladan hidup. Ketika dia mengajarkan tentang pengampunan dan belas kasih, ia pun mewujudkan ajarannya itu dalam perbuatan konkret, yakni mengampuni dan berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Ketika ia mengajarkan pentingnya cinta kasih, maka ia pun berkeliling dari kampung ke kampung untuk mengajar sambil berbuat baik.
Ketika ia mengajarkan tentang pengorbanan, maka ia pun mengorbankan hidupnya sampai mati di kayu salib. Ketika ia mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati, ia pun menunjukkan kerendahan hati itu dengan membasuh kaki para murid. Yesus adalah seorang guru yang mengajar bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan teladan hidup. Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi pada awal renungan ini tetap menjadi catatan yang baik bagi kita. Saya tidak bisa menasihati orang untuk tidak merokok, sementara saya sendiri masih merokok. Sekarang saya tidak lagi merokok, dan karena itu saya bisa menasihati orang untuk tidak merokok. Orang bilang, kita tidak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Artinya, kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita sendiri tidak lakukan. Semoga berkat kekuatan yang kita peroleh dari sakramen Ekaristi Kudus ini, kita mampu mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tidak cuma mengajar, tetapi juga memberikan teladan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.